Mbak Sandra, ini kan Saloka tuh taman rekreasi terbesar di Jawa Tengah berarti Iya, ya? betul. Itu tuh luasnya sampai berapa sih Mbak? Kok kayaknya tuh kalau misal masuk ke sana tuh yang perjalanan tuh jauh banget sampai ke lokasinya. Oke, jadi memang Saloka Theme Park itu highlight dari awal Saloka dibangun itu adalah taman rekreasi terbesar di Jawa Tengah. Nah, karena kita adalah tempat rekreasi ya, tempat destinasi wisata dengan konsepnya wahana tematik itu baru ada di Saloka di Jawa Tengah ini gitu. Dan akhirnya Saloka ini bisa menyabet nih highlight yaitu Taman rekreasi terbesar di Jawa Tengah gitu. Luasnya berapa Mbak? 12? Kita luasnya 12 hektar. 12 hektar. Oh iya. Gede banget berarti ya. Itu yang membedakan Saloka dari yang lainnya tuh selain dari mungkin ukuran ya, tapi apalagi Mbak yang membedakan Saloka dari yang lain? Oke, untuk yang membedakan Saloka dari yang lain itu yang pertama konsepnya ya. Yang tadi aku bilang, jadi kita itu konsepnya wahana tematik. Maksudnya gimana tuh? Wahana tematik tuh maksudnya gimana? Jadi wahana tematik itu kita lebih ke wahana yang besar-besar. Jadi kayak biang lala seperti itu. Terus ada kayak wahana-wahana yang dijalankan menggunakan mesin seperti itu. Terus yang kedua itu yang berbeda dari yang lain dari sejarah dibentuknya. Jadi karena kita ada di Jawa Tengah ya, dan kita juga tidak hanya mengutamakan modernisasi aja, tapi juga memadukan dengan tradisional. Kita itu di Jawa Tengah dan kebetulan dekat nih dengan Danau Rawapening. Kalau teman-teman tahu ya Danau Rawapening dan legendanya yang sangat familiar itu ada legenda Baru Kelinting. Itu kita padukan nih di antara sebuah taman rekreasi dan kearifan lokal itu sendiri. Seperti itu. Berarti Saloka itu dibangunnya tuh tahun berapa Mbak? Kita dibangun itu dari tahun 2017 ya. 2017 dan kita sudah grand opening di bulan Juni tahun 2019. Juni berarti pas baru awal-awal dibuka tuh katakan masih belum setahun ya itu terus kena pandemi itu gimana survive-nya Mbak? Iya benar, jadi kita tuh baru setahun ya, baru setahun buka, terus tiba-tiba ada musibah pandemi, ada corona itu, terus kita diharuskan untuk tutup. Karena mengikuti peraturan dari pemerintah juga, kita diharuskan untuk tutup. Dan survive-nya ketika Saloka tutup, kita tetap menjualkan produk yang lain. Seperti produk F&B, kita kan punya resto ya. Kita punya resto, terus kita juga punya kafe. Dan resto dan kafenya ini kita produknya sendiri. Jadi kita produksi sendiri, kita olah-olah sendiri. Dan itulah yang kita jualkan ketika kita sedang survive di masa pandemi. Seperti itu. Dan kita buka kembali di 2022 kita buka kembali di tahun kemarin ya. Terus kita langsung ketika buka kita langsung berpikir nih gimana caranya kita itu muncul ke dunia dengan gebrakan kayak gitu. Nah akhirnya kita munculin branding kita, kuatin branding kita, terus kita kuatin promo ya, promo dari OOH, di billboard, terus di stasiun, di transport hub, terus akhirnya kita juga kasih diskon nih ke masyarakat, kita mulai perkenalan lagi tentang Saloka ke masyarakat. Mulai dari nol lagi gitu ya Mbak maksudnya? Iya benar gitu. Terus kalau di Saloka itu wahananya tuh apa aja sih Mbak? Kayaknya itu kan gede banget ya, pasti kan wahananya bermacam-macam. Itu kira-kira apa aja? Kita itu total wahana ada 25, ada 25 wahana dan 5 zona. Nah, 5 zona ini yang pertama ada pesisir. Pesisir itu temanya seperti laut ya. Jadi kayak kita ada panggungnya, namanya panggung Jejogetan, ada tribunnya. Biasanya Jejogetan itu kita pakai untuk event. Terus selain untuk event itu juga ada salah satu pertunjukan spektakuler kita yaitu Baru Kelinting Show, kita juga ada di Jejogetan. Terus ada kafenya juga, jadi kita setiap zona itu ada kafe dan resto, ada food trucknya juga. Terus setelah itu di zona pesisir ini ada satu wahana yang biang lala terbesar di Jawa Tengah, itu ada Cakrawala. Terus yang kedua kita ada zona
Balalantara. Jadi zona Balalantara itu isinya wahana-wahana keluarga. Jadi Kayak apa tuh, wahana-wahana santai gitu. Karena kan kita kan segmen dari Saloka sendiri itu kan family ya. Dan family itu pasti ada yang anak-anak kecil-kecil, Iya, ada orang orang tuanya, ada juga yang lansia. Jadi kita wahananya benar-benar komplit dan cocok untuk segala usia kayak gitu. Nah, di zona Balalantara ini juga wahananya pun wahana yang santai-santai gitu, yang tidak membahayakan untuk para lansia seperti itu. Terus kita lanjut ke zona Kamayayi. Jadi zona Kamayayi ini zona khusus untuk anak-anak. Wahananya pun juga didesain lucu ya, colorful, lucu. Tapi walaupun zonanya ini wahana anak-anak, tapi para orang tua juga tetap bisa dampingin untuk bisa naik wahananya. Seperti itu. Selanjutnya itu ada zona Araria. Jadi zona Araria ini zona yang khusus wahana-wahana ekstrim. Terus selanjutnya kita ada zona Arung Jeram. Zona Arung Jeram itu kita ada satu wahana air yaitu Warung Jeram gitu. Kalau wahana yang apa tadi, yang paling ekstrim tadi apa Mbak? Kita yang paling ekstrim itu ada Paku Bumi dan Bengak-Bengok. Itu juga wahana ekstrim yang paling favorit. Paku Bumi itu kayak gimana sih? Jadi namanya tuh kayak yang maksudnya asing di telinga mungkin ya kebanyakan. Jadi Paku Bumi itu wahana yang dari atas diterjun ke bawah, nanti dari bawah ke atas lagi kayak gitu. Dan kalau Bengak-Bengok itu kita kayak naik di piringan gitu, terus kita duduknya hadap ke belakang, terus diayunkan ke kanan sama ke kiri kayak gitu. Dan yang bikin Saloka itu beda banget dari yang lain adalah kita itu memberikan kenyamanan, kenikmatan, dan kepuasan untuk pengunjung itu selain naik wahana, selain serunya naik wahana, tapi pengunjung juga bisa lihat landscape yang indah, lihat pemandangan yang indah. Karena ketika kita naik beberapa wahana di Saloka yang memiliki ketinggian ya, kayak ada di Cakrawala, Kumbang Layang, terus ada di Paku Bumi, itu kita bisa lihat Danau Rawapening dan juga pegunungan-pegunungan di Jawa Tengah gitu. Terus kalau tadi kan udah wahana yang paling ekstrim. Kalau misal wahana yang favorit yang maksudnya paling diminati sama pengunjung tuh biasanya apa Mbak? Untuk yang wahana favorit, untuk wahana keluarga itu ada Cakrawala yang biang lala itu, karena mungkin tidak semua orang itu berani ya soal ketinggian. Terus ada yang kayak orang-orang yang nggak mau naik yang kayak serem-serem kayak gitu. Mereka lebih memilih naik wahana yang santai, dan Cakrawala ini sangat cocok untuk mereka yang punya jiwa yang santai gitu ya. Cakrawala. Jadi Cakrawala, terus yang kedua itu ada Kumbang Layang. Kumbang Layang itu dia tuh kayak kayak kereta ya, airbike, bisa dinaiki tuh 2 orang. Terus bentuknya kumbang, nanti ada relnya di atas gitu. Jadi dia itu keliling-keliling di relnya. Jadi ketika kita naik Kumbang Layang, kita bisa lihat semua wahana yang ada di Saloka dan juga pemandangan itu tadi. Kayak gitu. Terus habis itu kita juga ada wahana yang horor. Ada Adu Nyali. Jadi Adu Nyali itu rumah hantu, tapi kita tidak ada manusianya ya, tidak ada. Kenapa tuh Mbak nggak ada manusianya? Takut Mbak, takut disentuh gitu ya. Kalau takut kena pukul sama benar. Dan kita juga mengurangi kontak fisik ya, apalagi kan kita kan baru aja pandemi ya. Jadi kita benar-benar untuk rumah hantunya itu semuanya pakai robot, pakai ornamen, iya benar, pakai teknologi, pakai sensor juga gitu. Terus untuk wahana ekstrim yang favorit itu tadi ada Paku Bumi sama Bengak-Bengok itu, dan wahana airnya ada Arung Jeram itu juga favorit. Itu gitu. Favorit juga. Berarti wahana airnya tuh Arung Jeram itu untuk yang dewasa, terus yang untuk yang anak-anaknya ada nggak? Untuk anak-anaknya itu yang favorit ada kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu naik kayak sepeda, bentuknya kupu-kupu, kalau semakin dikayuh dia semakin tinggi kayak gitu. Oh iya paham. Oh ya Mbak, mau tanya lagi, itu kan soal wahana itu ada banyak ya. Nah saya tuh penasaran inspirasi nama-namanya itu dari mana sih? Maksudnya tuh kan kalau misal apa ya tadi ya, yang Bengak-Bengok itu kan kayak yang asing banget di telinga orang-orang itu kan. Itu konsepnya tuh gimana sih Mbak? Kenapa nama-namanya bisa dibikin unik kayak gitu? Jadi kita nama-nama wahananya itu lokal ya.
kayak cakrawala, kumbang layang, bengak-bengok, safari bocah, pola bocah, pokoknya semua wahana yang ada di Saloka itu nama-nama yang Indonesia banget gitu ya. Nah, kenapa kita wahananya itu wahana dengan nama-nama yang tradisional? Karena diangkat dari visi misi dari Saloka Theme Park ya, dibentuknya, dibangunnya Saloka itu juga tidak meninggalkan kearifan lokal itu tadi. Jadi dari nama wahananya, terus kayak legenda rakyatnya itu juga kita angkat gitu. Ya. Oh, terus tadi soal yang pertunjukan apa tadi, baru kelinting ya? Itu Baru konsepnya kayak gimana sih, Mbak? Jadi kita punya satu pertunjukan spektakuler ya, namanya Baru Kelinting Show. Semua yang udah pernah ke Saloka itu pasti tahu dan malah mereka itu aku mau ke Saloka nyari baru kelintingnya kayak gitu. Jadi itu malah yang ditunggu-tunggu sama pengunjung ya. Iya benar. Oh ya Mbak, tadi kan dijelasin juga ada baru kelinting show. Nah itu konsepnya seperti apa Mbak? Jadi baru kelinting show itu pertunjukan spektakuler yang memang digadang-gadangkan Saloka Theme Park. Bahkan ada pengunjung yang tujuannya ke Saloka karena cari baru kelinting show-nya gitu. Yang ditunggu-tunggu pengunjung ya. Iya benar. Baru kelinting show itu tayang setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu di jam 6 sore, benar di weekend aja. Jadi Baru Kelinting Show ini juga mendapatkan penghargaan dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, sebagai pertunjukan yang memadu padankan antara teknologi modern dengan cerita rakyat. Jadi kalau teman-teman tahu Air Mancur Menari, Baru Kelinting Show itu tidak menggunakan layar, tidak menggunakan manusia sebagai peraganya, tapi kita menggunakan air mancur menari yang sebagai layar dari legenda rakyat Baru Kelinting itu gitu. Berarti ada air mancur terus disemburkan gitu, terus ada mungkin disorot sama kayak cahaya. Iya benar, ada cahaya laser-lasernya, terus ada musiknya juga gitu. Dan di Baru Kelinting Show itu tuh apa sih yang diceritakan? Jadi legenda Rawapening ini kan ada si Baru Kelinting ya. Baru Kelinting kan nama sosok ya, nama tokoh utamanya itu. Jadi kita mengenalkan nih ke para pengunjung tentang dari lahirnya si Baru Kelinting, terus Baru Kelinting ini harus mencari ayahnya, terus dia yang dari bentuknya naga sampai ke bentuk manusia, terus setelah dia menjadi manusia kok ternyata dia dijahatin nih sama yang sesama manusia, terus akhirnya dia memilih jadi naga lagi sepanjang hidupnya seperti itu. Jadi kita juga punya maskot ya, maskot Saloka itu namanya Loka. Nah ini dia Lokanya. Nah jadi teman-teman semua tahu kenapa kok maskotnya Saloka itu bentuknya naga hijau. Nah ini juga representasi dari sosok Baru Kelinting itu tadi. Oke. Kalau itu Mbak, pengunjung di Saloka itu biasanya berapa tiap harinya? Kita kalau tiap harinya ketika low season itu di 1000 sampai 1500 itu. Kalau di peak season ya, di peak season terus di weekend itu kita pengunjungnya dari 3000 sampai 4000 sehari. Sampai 4000. Gitu. Kalau maksimalnya pengunjung di Saloka tuh sampai berapa? Kalau untuk maksimal kapasitas mungkin kita sampai belasan ribu ya. Gitu karena kita dengan luas 12 hektar dan wahana yang mencar-mencar ya, tidak yang berdekatan banget, tidak terlalu sumpek gitu. Soal itu Mbak, kan saya banyak mendengar berita kalau misal ada wahana yang kayak kecelakaan wahana gitu kan. Kalau di Saloka itu keamanannya tuh gimana Mbak? Maksudnya udah pernah kejadian kah atau maksudnya mengantisipasi kayak gitu tuh gimana? Oke, jadi berbicara soal keamanan ya, keamanan apalagi di tempat wisata dengan wahana yang tematik ya, dengan wahana-wahana yang ekstrim, wahana yang dijalankan menggunakan mesin, itu keamanan dan kenyamanan itu adalah paling utama, yang paling kita utamakan untuk keamanan dan kenyamanan para pengunjung gitu. Nah, berbicara soal keamanan, kita itu setiap hari sebelum buka di jam operasional, kita kan jam buka jam 10 ya, tapi kita dari jam 9 pagi itu
sudah test ride semua wahana. Jadi sebelum wahana dibuka, sebelum taman dibuka itu satu persatu wahana kita nyalakan terlebih dahulu. Kita coba terlebih dahulu, kita cek terlebih dahulu ya, apakah wahana ini siap dioperasikan, aman untuk dioperasikan, atau wahana ini harus stop dulu untuk melakukan maintenance seperti itu. Dan kemudian setiap wahana itu kita punya karakteristik periode maintenance-nya masing-masing. Semisal wahana A ini butuh maintenance di daily, atau wahana B di weekly, wahana C di monthly, seperti itu. Jadi semua wahana itu sudah ada kriteria maintenance-nya masing-masing. Dan kita selalu, kenapa kita mengecek di pagi hari ya sebelum jam operasional, karena kita juga mengantisipasi, tidak harus menunggu wahana itu rusak dulu baru kita perbaiki, tapi kita cek dulu harus nih. selalu dicek, Iya benar, harus checking dulu apa yang harus diperbaiki, apa spare part yang harus perlu diganti, seperti itu. Jadi sampai sekarang pun tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, itu tidak ada. Jadi dari Saloka Park sendiri juga udah mengusahakan banget supaya wahana-wahana yang buat di Saloka Park itu aman ya untuk para pengunjung ya. Oke. Mbak, kalau harga tiket di Saloka tuh dari berapa sampai berapa sih? Jadi kalau harga tiket Saloka itu kalau di weekdays hari biasa 120.000. 120.000. Include di hari Jumat ya. Terus kalau weekend, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional itu 150.000. 150. Ya, itu dan kalau dewasa ya, kalau anak? Atau kalau anak-anak kita pakainya batas tinggi badan. Kalau masih di bawah 90 cm itu masih free. Kalau udah di atas 90 cm terhitung satu tiket gitu. 90 cm tuh berarti kira-kira anaknya umur berapa ya? 6 tahun, 5 tahun berarti iya, ya? iya, mungkin segitu ya. Kalau berarti tiket 120.000 itu include apa aja? Maksudnya bisa menikmati apa saja? Jadi seharga tiket itu sudah include semua wahana. Jadi tiket terusan sudah tidak bayar-bayar lagi ketika mau naik wahana. Bahkan yang baru cleaning show itu tadi sudah include di dalam harga tiket gitu. Berarti kayak 120.000 itu udah bisa menikmatin, bisa nyoba satu-satu wahana kayak 25 wahana bisa. Terus itu mau sampai dari pagi, misal kayak dari jam buka sampai jam tutup berarti boleh, bisa? Boleh, bisa. Dan kita juga punya campaign ya, nama campaignnya itu bayar sekali aja. Kita di tahun awal 2023 sudah mulai campaign ini. Bayar sekali aja itu menunjukkan kita ingin mengedukasi nih ke para pengunjung. Banyak para pengunjung yang masih berpikiran masuk Saloka tuh mahal kayak gitu. Harganya tuh cuma segini, cuman para pengunjung belum tahu nih kalau seharga seperti itu tiket kita masuknya ternyata udah benar semua wahana. Iya, nah terus kita ingin mengedukasi ke pengunjung, ke masyarakat luas kalau ini loh bayar segini itu udah include semua wahana. Jadi bayar sekali aja itu artinya pengunjung cuman bayar sekali aja udah bisa naik semua wahana dan sepuasnya. Benar, jadi mau main 2 kali, 3 kali itu boleh banget. Boleh, gitu. iya enak banget ya guys. Itu tuh kayak yang cuman berapa ya? Berarti kalau wahananya ada 25 itu tiap wahana cuma berapa ribu ya? Ya kalau dihitung ya itu tuh cuman 5.000 sampai 6.000 per wahana. Murah gitu. banget ya itu. Terus jam operasional itu jam berapa Mbak? Jadi kalau jam operasional kita di hari Senin sampai Kamis buka di jam 10. Tutupnya di jam 6 sore. Jam 6 sore. Iya, kalau di hari Jumat kita buka dari jam 12 sampai jam 7 malam. Kalau di Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional bukanya di jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Gitu. Oh, berarti yang terakhir itu yang baru cleaning show tadi ya, mulai jam 6 ya? Benar. Berarti kalau misal, ya tadi berarti mau masuk dari jam 10 sampai jam 6 pun boleh ya? Boleh tiket. banget. Oh iya, oke. Terus kalau itu Mbak, fasilitas di dalam Saloka Park itu ada apa aja sih Mbak? Kalau fasilitas itu yang pertama kita ada penitipan barang ya. Terus yang kedua kita juga toilet dan musola kita sangat mudah dicari, tidak yang berjauhan tempatnya. Jadi setiap titik pun ada. Terus kita juga menyewakan kursi roda, untuk para lansia atau mungkin yang berkebutuhan khusus. Terus kita juga ada skuter listrik. Jadi
Saloka kan luas ya. Oh. Mungkin ada orang tuanya yang kayak capek ngikutin Iya, anaknya iya. ya, lari-larian main ke sana ke sini. Oke, Jadi oke. kita sediakan skuter listrik untuk bisa disewakan seperti itu. Terus kita juga ada ruang menyusui. Terus kita kontur jalannya pun sangat stroller friendly. Oh. Jadi jalannya Oke. tidak yang naik turun, terus nggak yang banyak gerunjalannya seperti itu. Jadi untuk mungkin ibu-ibu orang tua yang bawa anaknya dengan stroller itu sangat jalannya sangat enak lah untuk Oke. dibawa gitu. Berarti kalau misal ada biaya tambahan pun, kalau misal mau nyewa itu ya Mbak, itu baru ada biaya tambahan Iya ya? benar, kalau untuk skuter listrik itu harga sewanya per jam 50.000 seperti itu. Kalau tadi kan ada arung jeram itu kan pasti ada perlengkapannya. Nah itu sewa juga atau include yang tiketnya Mbak? Kalau arung jeram itu kita nggak ada perlengkapannya khusus, karena arung kayak jeramnya pun pelampung, juga wahana yang nggak terlalu nggak Ekstrim terlalu yang gitu. ekstrim banget. Jadi Gitu. kalau ketika pengunjung naik arung jeram pun masih bisa request kayak mau yang basah nggak kak, atau gitu. mau yang mainnya santai Oke, kayak oke. gitu-gitu. Itu bisa disetting Mbak. Seperti itu. Iya. Terus kita juga ada cafe dan resto. Jadi di Saloka itu kita ada peraturan tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar, kecuali susu bayi, makanan-makanan bayi, terus obat-obatan yang memang khusus, dan juga minuman dalam tumbler itu boleh itu dibawa boleh. masuk, boleh. Nah, karena kita tidak boleh ya membawa makanan dan minuman dari luar, Saloka ada fasilitas itu cafe dan resto. Dan juga food truck setiap zonanya. Iya benar. Jadi begitu kita belum masuk ke taman aja, kita di sebelah kiri sudah ada roti, terus ada kayak minuman-minuman, ada es krim, ada gelato, kayak gitu-gitu. Kita lengkap untuk resto dan kafenya. Semisal mau ngemil-ngemil kayak french fries, terus minuman-minuman yang kekinian itu kita juga ada di Saloka. Terus kalau ada yang mau makan di restonya ya, makanan berat kayak nasi goreng, terus fried chicken kayak gitu kita juga ada gitu. Kalau itu Mbak, promonya itu biasanya dikeluarin tiap bulan atau tiap ada event apa sih Mbak? Jadi kita itu selalu ada campaign di setiap bulannya. Dan kita setiap bulan ada campaignnya macam-macam, promonya juga macam-macam. Nah kebetulan di bulan September ya, di bulan September ini karena di bulan September itu kita memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh di tanggal 4 September kemarin. Kita selama bulan September itu ada program namanya free membership. Jadi Saloka itu punya membership. Siapapun yang memiliki kartu membership Saloka itu bisa masuk ke Saloka secara gratis, tidak usah beli tiket. Jadi hanya bayar sekali 250.000 untuk periode membershipnya 6 bulan, itu sudah bisa masuk gratis ke Saloka selama 6 bulan itu. Mau masuk setiap hari boleh, mau mingguan bulanan juga boleh. Nah, itulah yang kita angkat sebagai promo kita di bulan September untuk Hari Pelanggan Nasional. Kita berikan membership gratis kepada pengunjung yang membeli tiket Saloka di loket tiket. Kayak gitu. Nah, untuk membershipnya sendiri itu bisa dipakai sampai bulan November dan tidak ada syarat yang rumit ya. Jadi cukup perlu datang aja beli tiketnya di loket tiket, terus nanti bisa langsung dapat free membershipnya gitu. Gitu. Kalau misal berarti mau daftar membership itu bisa langsung datang ke Saloka aja gitu Mbak? Maksudnya gitu. Gitu bener. Tadi katanya bisa lewat WA juga bisa atau gimana Mbak? Iya, lewat kalau untuk pembuatan membership yang reguler itu bisa lewat WhatsApp Salomin dan juga langsung datang aja ke Saloka gitu. Tapi kalau untuk program September ini yang free membership hanya bisa pembelian langsung di loket tiket gitu. Berarti sekali bayar bikin membership itu 250.000 itu udah bisa buat 6 bulan, mau masuk setiap hari pun udah boleh ke Saloka. Oke. Berarti campaign-nya tadi kayak gitu ya Mbak? Kalau misal event-event gede gitu dari Saloka ada apa aja Mbak? Oke, kita punya event tahunan. Jadi event tahunan yang kita punya ini yang pertama ada Saloka Fest. Saloka Fest itu mungkin
sudah sangat familiar di Iya. telinga teman-teman ya, karena Saloka Fest ini udah ada sejak Saloka ini berdiri. Jadi sejak Saloka berdiri kita selalu rutin nih nyelenggarain Saloka Fest. Nah, Saloka Fest ini identik di akhir tahun. Jadi sembari kita merayakan peak season Nataru, kita juga adain Saloka Fest untuk para pengunjung seperti itu. Nah, tapi Saloka Fest yang paling menggembarkan itu di akhir tahun 2022 itu baru kita ubah nih konsep Saloka Fest dengan konser musik. Karena setelah pandemi ini kan banyak banget masyarakat Indonesia yang sudah sangat kangen dengan euforianya konser musik ya. Dengan euforianya mendengarkan musik secara off air seperti itu. Nah, ternyata penggemar konser tuh banyak banget loh, dan di Indonesia juga sudah menjamur dengan guestar yang banyak banget macamnya. Nah, terus kita di Desember tahun 2022 memulailah Saloka Fest dengan konsep musik. Nah, itu dulu Salon Seven ya, Mbak? Iya benar. Yang di Desember itu Salon Seven itu pertamanya kita Saloka Fest dengan konsep musik, dan itu pecah banget, melebihi target banget. Itu penontonnya tuh ada 3.000 lebih dalam sehari, dan bahkan kita itu kan nggak buka OTS ya waktu itu. Kita nggak buka OTS, kita cuman buka di online aja. Jadi kita pakai kayak website tiket itu dari pihak ketiga, dan itu udah sold out kurang dari seminggu. Itu 3.000 tiket udah sold out, dan itu udah dibombardir sama yang belum beli tiket tuh kayak, "Mbak, kok nggak ada OTS sih?" Nggak ada OTS. Nah, tadinya kita nggak ada skema OTS, terus akhirnya jadi ada. Waktu di hari H itu akhirnya kita mengadakan tiket yang bisa dibeli on the spot kayak gitu. Oh, berarti Saloka Fest yang berbentuk konser itu berarti baru ada tahun 2022. Kalau sebelumnya itu emang kayak gimana sih, Mbak, Saloka Fest? Sebelumnya itu Saloka Fest itu kayak kuliner, terus habis itu karnaval, seperti itu aja. Berarti emang mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kayak bikin konser musik kayak yang kemarin juga aku sempat nonton juga yang pas berarti Dewa 19, pokoknya yang 4 hari berturut-turut itu. Iya, benar. Nah, itu yang di tahun 2023 ini kan biasanya kan di Desember ya kalau Saloka Fest. Sebenarnya banyak pertanyaan nih, kenapa kok di bulan Juni sih? Kan biasanya di Desember. Kan baru berapa bulan tuh Mbak istirahatnya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kita itu di bulan Juni kemarin kita anniversary yang ke-4 tahun. 4 tahunnya Saloka. Nah, makanya kita ingin Saloka Fest di bulan Juni deh dengan 4 hari, karena kita ulang tahun yang keempat gitu. Jadi kita full konser 4 hari dengan guestar yang berbeda-beda ya. Dan tiap harinya itu ada temanya masing-masing, kayak Kunto Aji tuh buat Gen Z, terus habis itu yang ada kaitannya Yovie and Nuno tuh buat yang generasi milenial yang bucin-bucin kayak gitu kan. Gitu, terus Shaggy Dog. Iya, Shaggy Dog sama Brave Boy itu yang buat kayak anak reggae gitu. Reggae gitu. Terus yang terakhir baru ditutup sama Dewa 19 gitu. Berarti tahun ini masih ada festival kayak gitu lagi apa ya udah berarti 2023 Saloka Fest-nya udah di bulan Juni aja, atau nanti mungkin akhir tahun ada lagi, Mbak? Sepertinya di bulan Juni sih. Nanti di akhir tahun mungkin dengan event yang berbeda. Oke, berarti nanti tahun depan bakal ada Saloka Fest lagi yang dengan mau mengusung konsep yang sama kayak konser musik, atau mungkin ada beda lagi, Mbak? Kita akan tetap dengan konsep musik ya, konser musik tapi dengan tematik yang berbeda. Kalau kemarin itu kan tema-temanya seperti itu tadi ya, ada yang Gen Z, ada yang kayak generasi 80-an. Nah, mungkin besok di tahun depan temanya bisa di jazz atau rock kayak gitu sih. Iya. Pokoknya tungguin aja ya, tetap pantau Instagramnya Saloka. Apa Mbak? Instagramnya di @salokapark. Itu di situ banyak banget program-program yang lagi diadain Saloka, promo-promonya itu semua yang ada di Instagram Saloka gitu. Tadi selain apa tadi yang free membership itu tadi di bulan September itu ada program apa lagi, Mbak? Di bulan September setelah tadi ada free membership, kita juga ada Saloka at Night. Jadi sebenarnya Saloka at Night ini sudah kita adakan dari bulan Juni. Nah,
sewaktu di bulan Juni kita melihat tuh Saloka at Night kok antusiasnya keren banget nih. Jadi kita itu Saloka at Night itu kita ingin memberi pengalaman yang berbeda ke pengunjung dengan bermain wahana di malam hari, kayak gitu. Nah, jam operasional Saloka at Night itu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Itu satu hari itu pengunjungnya bisa 500 sampai 600. Padahal cuman berapa jam tuh? 5, 6, 7, 8, cuman 4 jam. Cuman 4 jam itu sehari bisa 500 sampai 600. Nah, di bulan Agustus kemarin kita sempat stop dulu untuk Saloka at Night karena kita mengusung campaign yang berbeda. Kita waktu di Agustus itu ada campaign Saloka Agustusan. Dan kita juga ada event Sonloka. Nah, terus setelah di bulan Agustus kita masuk ke bulan September, akhirnya kita ada lagi nih Saloka at Night. Cuman untuk di bulan September ini kita Saloka at Night-nya cuman di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Cuma di weekend gitu aja berarti. Iya. Jadi itu Saloka at Night tuh pada intinya sama kayak Saloka yang day, tapi emang bedanya cuma itu bukannya lebih malam, jadi bisa menikmati wahananya tuh kita kayak malam gitu ya. Kita pengen kasih nih pengalaman ke pengunjung untuk bermain di malam hari. Terus kayak kalau yang Saloka at Night kemarin itu cuman bisa 6 wahana aja yang bisa sampai malam hari, tapi kalau di Saloka at Night ini ada 11 wahana yang bisa dimainkan malam hari. Berarti emang wahananya juga maksudnya tertentu ya, nggak yang semua berarti ya? Iya benar, karena kita juga melihat dari pencahayaannya. Kalau wahana ini cocok nggak ya, kayak ready nggak kalau untuk dioperasionalkan di malam hari, pencahayaannya cukup nggak, kayak gitu. Jadi kita untuk mempertimbangkan hal itu kita buka di 11 wahana gitu. Gitu. Kalau tiketnya itu misal beli yang mungkin katakan masuknya jam 1 siang ya, itu bisa buat langsung ke night atau mungkin beli lagi atau gimana Mbak? Bisa. Jadi kalau beli di jam 1 atau beli di yang masih ke lebih pagi gitu bisa sampai malam gitu. Bisa nggak perlu beli tiket lagi yang Saloka at Night gitu. Dan Saloka at Night ini harganya spesial, harganya cuma 80.000. 80.000 itu udah semua wahana. Jadi dari jam 4 itu kan bisa masuk ya Saloka at Night. Dari jam 4 sampai jam 6 itu semua wahana masih nyala. Dari jam 6 sampai jam 8 itu ada 11 wahana itu tadi. Gitu. Kalau itu Mbak, tahun depan mau ada rencana wahana baru lagi atau enggak mungkin? Kalau untuk wahana baru kita masih dalam rencana ya, doakan saja ada yang lebih menggemparkan nih ya dari tahun yang kemarin-kemarin.